Di zaman serba instan seperti sekarang, tampaknya sulit menghindar dari olahan makanan yang mengandung monosodium glutamat atau yang disingkat MSG, atau yang lebih akrab disebut micin atau vetsin. Kontroversi pemakaian MSG sebenarnya telah berlangsung sekitar tahun 1960-an. Saat itu, New England Journal of Medicine mengungkap sebuah laporan terkait komplain dari sekelompok orang yang mengeluh pusing dan muntah setelah makan di sebuah restoran Chinese food. Bermula dari laporan tersebut, sekitar tahun 1970, sejumlah peneliti mulai mengembangkan penelitian Chinese food syndrome. Dua kelompok manusia diuji. Sebagian mengonsumsi makanan mengandung MSG, sebagian lain tidak. Ternyata kelompok yang mengonsumsi makanan mengandung MSG mengalami faringitis atau gangguan tenggorokan, sementara sebagian lain tidak mengeluhkan gejala apapun. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata efek faringitis terjadi karena dampak alergi pada MSG. Food and Drug Administration atau yang disingkat FDA menegaskan bahwa reaksi alergi yang dialami bukan disebabkan karena MSG, semua tergantung pada tingkat sensitivitas tubuh. Karena sensitivitas tiap orang berbeda, maka ada orang yang alergi MSG, ada yang tidak. Dulu MSG kerap disangkut pautkan dengan hal buruk, seperti membuat ketagihan hingga penurunan kecerdasan. Sekarang reputasi MSG kian membaik, sebab Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat BPOM serta Kementerian Kesehatan telah memberikan izin konsumsi. FDA dan World Health Organization atau yang disingkat WHO juga memperbolehkan penggunaan MSG, namun kadar pemakaian tetap harus dibatasi sesuai dengan aturan, kecuali pada orang-orang yang diketahui alergi, maka perlu menghindari. Micin memang bisa membuat cita rasa makanan yang Anda konsumsi menjadi lebih gurih dan enak, sehingga menambah nafsu makan. Meski begitu, Anda perlu untuk membatasi konsumsinya, karena bila dikonsumsi secara berlebihan, micin dapat membawa dampak buruk terhadap kesehatan. Rasa gurih atau umami inilah yang menginspirasi pembuatan MSG komersial yang selama ini dikonsumsi. Saat ini MSG dibuat bukan dari pengolahan kaldu rumput laut, melainkan dari fermentasi padi, gula, tebu, dan molase. Molase adalah produk sampingan dari gula tebu atau gula bit. Sebenarnya penggunaan garam lebih dulu populer sebelum MSG. Dulu garam banyak dikonsumsi, akibatnya banyak yang mengalami hipertensi. Untuk menghindari itu, WHO kemudian memperbolehkan MSG digunakan sebagai penyedap rasa. Bicara soal garam dan MSG, tampaknya sulit mengekang kegemaran lidah masyarakat kita yang cenderung menggemari cita rasa masakan yang gurih. Padahal sebenarnya, garam lebih berbahaya ketimbang MSG. Karena MSG diketahui hanya mengandung 30% natrium lebih sedikit ketimbang pada garam. Sayangnya sedikit dari kita yang menyadari hal itu. Seperti halnya garam dan merica, penggunaan micin atau MSG sebagai penyedap rasa makanan sebenarnya aman-aman saja. Namun Anda disarankan untuk tidak mengonsumsi micin lebih dari 1,7 gram per hari, agar efek samping atau dampak buruk dari konsumsi micin bisa dihindari. Selain dikenal dengan sebutan MSG, micin atau vetsin juga memiliki beberapa nama lain, yaitu sodium glutamat, monosodium L-glutamat monohidrat, glutamic acid monosodium salt monohidrat, ekstrak ragi, protein nabati terhidrolisis atau HVP, kalium glutamat, sodium kaseinat, dan perasa alami. Jadi jika tercantum nama-nama tersebut pada label makanan yang Anda beli, maka makanan tersebut mengandung micin di dalamnya. Beberapa jenis makanan yang umumnya mengandung micin adalah makanan olahan atau kemasan, seperti daging kering, ekstrak daging, kaldu unggas kemasan, serta tepung kanji. Makanan lainnya seperti keripik kentang, saus, mayones, dan makanan beku, umumnya juga mengandung micin. Konsumsi micin dengan takaran setengah sampai 1,7 gram per hari umumnya tidak menimbulkan efek samping. Lain halnya jika Anda mengonsumsi micin secara berlebih. Beberapa laporan dan penelitian mengklaim bahwa penggunaan micin berlebih dapat menimbulkan dampak negatif pada kesehatan, seperti yang pertama adalah Chinese Restaurant Syndrome. Kondisi ini bisa terjadi saat Anda mengonsumsi micin lebih dari 3 gram per hari. Gejala dari sindrom ini beragam, antara lain sakit kepala, mati rasa, kemerahan, kesemutan, jantung berdebar, nyeri dada, mual, lemah, letih, dan mengantuk. Gejala yang muncul bisa ringan hingga berat, tetapi orang yang sensitif terhadap micin atau MSG
mungkin akan mengalami gejala yang lebih parah saat terkena Chinese Restaurant Syndrome. Yang kedua adalah kerusakan sel saraf. Sejumlah peneliti menyatakan bahwa MSG dosis tinggi dapat bertindak sebagai racun yang menyebabkan kerusakan sel saraf. Bahkan disebutkan pula bahwa MSG dapat menyebabkan gangguan fungsi otak dan kerusakan berbagai organ. Sejumlah penyakit yang dikaitkan dengan kerusakan saraf akibat konsumsi MSG berlebih adalah penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara, serta perubahan perilaku secara bertahap. Penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson adalah suatu gangguan sistem saraf pusat yang mempengaruhi gerakan, sering disertai tremor, lalu memburuk secara bertahap. Karena penyakit ini mempengaruhi bagian otak yang berfungsi mengkoordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya, penderita akan kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat berbicara, berjalan, dan menulis. Stroke. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak berkurang akibat penyumbatan, yang disebut stroke iskemik, atau pecahnya pembuluh darah, yang disebut stroke hemoragik. Tanpa darah, otak tidak mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel-sel pada area otak yang terdampak akan segera mati. Yang ketiga adalah asma. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa mengonsumsi micin dengan takaran yang berlebih dapat menyebabkan asma, khususnya bagi yang sensitif terhadap MSG. Jumlah takaran yang dapat memicu asma adalah sebanyak 3 gram dalam sekali makan. Yang keempat adalah obesitas atau kegemukan. Konsumsi micin secara berlebihan juga diyakini dapat menyebabkan obesitas atau kegemukan. Namun penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut karena ada pula penelitian lain yang menyatakan bahwa micin dapat menimbulkan efek kenyang lebih lama dan dapat membantu menjaga berat badan. Yang kelima adalah sakit kepala dan hipertensi. Konsumsi micin dalam jangka panjang juga diyakini dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Beberapa orang yang sensitif terhadap micin juga akan mengalami efek berupa sakit kepala setelah mengonsumsinya. Meski begitu, penyebab hal tersebut belum diketahui secara pasti. Yang keenam adalah kerusakan sel. Sejumlah peneliti juga mengklaim bahwa MSG dapat merusak sel dan materi genetik. Efek micin ini diprediksi bisa merusak limfosit atau sel darah putih. Namun hal ini pun masih perlu diteliti lebih lanjut. Yang ketujuh adalah kerusakan ginjal dan depresi. Penelitian lain menyebut bahwa konsumsi micin dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan ginjal dan gejala depresi akibat penurunan serotonin, yaitu sinyal di otak yang mempengaruhi suasana hati dan emosi. Perlu digarisbawahi, semua efek samping atau dampak buruk dari konsumsi micin secara berlebihan tersebut memang masih perlu diteliti lebih lanjut. Namun semua yang dikonsumsi secara berlebih memang tidak baik. Jadi tidak ada salahnya untuk membatasi konsumsi micin untuk meminimalkan risiko terjadinya gangguan kesehatan. Konsumsi micin dalam batas yang wajar masih dianggap aman, sehingga Anda tidak perlu khawatir. Meski begitu, bagi orang yang memiliki alergi terhadap micin atau MSG, sebaiknya menghindari konsumsi makanan yang mengandung bahan ini. Jadi itulah penjelasan singkat tentang MSG. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.